Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, apa kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Ibu akan mengajarkan mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan hasil belajar. Semangat belajar ya! Nah, kali ini kita akan belajar tentang prosedur evaluasi pembelajaran PAUD. Nah, secara formal dan terstruktur, tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi PAUD sebaiknya melalui prosedur-prosedur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penentuan tujuan. Kedua, menentukan desain evaluasi. Ketiga, pengembangan instrumen evaluasi. Keempat, pengumpulan informasi data. Kelima, analisis dan interpretasi, serta yang terakhir adalah tindak lanjut. Namun, dalam prakteknya, terutama yang dilakukan oleh para pendidik, prosedur tersebut sering kali dijalankan lebih fleksibel. Para praktisi di lapangan seringkali langsung mengembangkan alat atau instrumen, bahkan langsung pada tindakan pengumpulan data. Hal tersebut selama dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional tentu tidaklah perlu dipersoalkan secara tajam. Yang terpenting tidak bertentang dengan hakikat dan segala prinsip evaluasi sebagaimana yang telah dipaparkan. Nah, untuk mengembalikan pada prosedur yang selayaknya, di bawah ini atau berikut akan dipaparkan tahapan sebagaimana yang diharapkan. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi PAUD dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Secara umum, tujuan evaluasi proses pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama adalah apakah strategi atau cara pembelajaran yang dipilih oleh pendidik itu efektif? Kedua, apakah media pembelajaran atau stimulasi yang digunakan oleh pendidik efektif? Ketiga, apakah cara merangsang pendidik itu tepat, menarik, dan sesuai dengan tujuan stimulasi yang diharapkan? Dan yang terakhir adalah bagaimana respon anak terhadap materi dan pelayanan program stimulasi serta fasilitas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi itu mencakup rencana evaluasi, proses, dan pelaksana evaluasi. Nah, rencana tersebut dapat berbentuk matriks dengan kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang dituangkan dalam matriks itu misalnya yang pertama nomor urut, kedua kemampuan yang akan dievaluasi, ketiga metode evaluasi yang digunakan, empat sasaran yang akan dievaluasi, dan yang terakhir waktu dan saat kegiatan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyusunan instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi PAUD untuk memperoleh informasi deskriptif atau informasi judgmental itu dapat berwujud pertama lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar dalam mengikuti pembelajaran atau program stimulasi yang dilaksanakan oleh pendidik. Nah, yang kedua adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dapat dijawab oleh anak berkenaan dengan cara atau tindakan stimulasi yang telah dilaksanakan pendidik serta respon terhadap lingkungan yang telah disediakan untuk mereka. Nah, mereka ini dalam artian anak. Selanjutnya yang keempat adalah pengumpulan data atau informasi. Nah, pengumpulan data atau informasi ini dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Nah, pengumpulan data atau informasi ini dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran. Nah, agar memperoleh gambaran menyeluruh dan kebulatan tentang pelaksanaan layanan pembelajaran atau program stimulasi. Yang kelima adalah analisis dan interpretasi.
Nah, analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana. Sedang interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses pembelajaran. Nah, hasil analisis dan interpretasi akan menjadi sebagai bahan dan dasar memperbaiki pembelajaran atau program stimulasi selanjutnya. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kegiatan menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi yang di atas ya. Nah, dalam evaluasi proses pembelajaran, tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan kegiatan evaluasinya itu sendiri. Program stimulasi yang akan dilaksanakan selanjutnya itu merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Sedangkan tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan itu mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses pembelajaran atau rangkaian layanan program stimulasi. Oke adik-adik, sekian dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.